Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan lagi dengan materi proses modeling. Ini merupakan materi mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Langsung saja, apa itu proses modeling? Proses modeling ini merupakan cara formal untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis beroperasi. Kemudian proses modeling ini juga mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, proses modeling ini secara umum menggunakan diagram data flow. Nah, data flow itu apa? Data flow ini merupakan representasi grafik dari sebuah sistem. Data flow ini menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan lokasi penyimpanan dari data tersebut. Tolong digarisbawahi ya, ada aliran-aliran data, kemudian asal, tujuan, dan lokasi penyimpanan dari data tersebut. Nah, contoh data flow diagram ini ada sebagai berikut. Ini data flow diagram dari sistem informasi pendaftaran pasien di sebuah rumah sakit. Jadi ketika pasien datang, kemudian pasien masuk ke dalam proses dicek status pasien dan seterusnya. Di sini ada aliran-aliran data. Mana sih aliran-aliran datanya? Nah, aliran datanya ini ditunjukkan oleh tanda-tanda panah ini. Di atas tanda panah ini ada nama, ada labelnya. Ini ada desired appointment, ada possible appointment. Ini adalah aliran-aliran datanya. Nah, kemarin kan kita mempelajari use case ya. Nah, use case itu perbedaannya dengan DFD secara fungsi itu apa ya? Nah, untuk DFD ini lebih fokus ke aliran data. Seperti kita pahami bersama bahwasanya kemarin use case itu lebih fokus pada proses apa yang dikerjakan. Jadi lebih fokusnya adalah proses apa saja yang dikerjakan itu. Sedangkan DFD ini lebih fokus pada aliran data. Kemudian kalau kemarin use case lebih fokus pada proses dalam sistem dan interaksinya dengan eksternal sistem, aktor, dan kemarin itu. Nah, kalau DFD ini fokusnya pada aliran data yang mempengaruhi proses dalam internal sistem. Meskipun di sini juga ada nanti eksternalnya. Eksternal tetap ada usernya juga tetap ada. Tapi fokusnya adalah pada aliran data. Nah, untuk membaca suatu data flow diagram, kita harus memahami dulu elemen-elemen penyusun data flow diagram. Nah, elemennya berikut adalah 4 elemen penyusun data flow diagram. Pertama, proses. Yang kedua, data flow. Yang ketiga, data store. Yang keempat, external entity. Nah, untuk proses ini merupakan aktivitas atau fungsi yang dilakukan oleh sistem. Kemudian ada data flow. Nah, ini yang nggak ada di use case. Kemudian ada data flow. Di sini adalah satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data. Selalu diawali atau berakhir pada suatu proses. Jadi ini data yang sedang mengalir. Ini merupakan data yang mengalir. Ini merupakan ciri utama dari data flow diagram. Nah, data yang mengalir tadi itu tentunya harus tersimpan ya. Kan dia dialirkan dari satu proses ke proses yang berikutnya. Nah, ketika dari satu proses ke proses berikutnya, itu perlu penyimpanan data. Nah, ini ada data store. Data store itu merupakan kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Bisa dalam bentuk tabel, bisa langsung dalam database-nya. Nah, data yang mengalir ini disimpan dalam data store. Aliran data diupdate atau ditambahkan ke dalam data store. Jadi, data flow diagram tadi yang mengalir itu bisa jadi masih dalam beberapa record, kemudian dikumpulkan dalam data store untuk dialirkan lagi mungkin ke dalam data store yang lain.
Lalu seperti yang saya katakan tadi, ada external entity juga. Di sini merupakan orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem, tapi masih berinteraksi dengan sistem. Nah, lambang-lambangnya seperti ini untuk elemen-elemen data flow diagram. Untuk proses itu digambarkan dengan kotak elips atau elips ini. Kemudian untuk proses itu garis di atasnya ada labelnya, label nama datanya. Kemudian untuk data store, nah ini adalah tabel penyimpanannya. Itu digambarkan kotak dengan posisi sebelah kanan atau kotak dengan kanan dan kiri yang tidak tertutup. Kemudian untuk external entity ini dilambangkan dengan lambang kotak. Nah, dalam menyusun sebuah sistem yang sangat kompleks, biasanya tidak hanya dapat digambarkan dalam satu data flow diagram saja, tapi perlu dirinci lagi ke dalam hierarki dari data flow diagram. Ini contohnya. Jadi, pertama untuk data flow diagram, ini pada konteks diagramnya ya, dari penamaan sistem informasinya ya. Kemudian ada entitas-entitas yang berinteraksi di situ dengan sistem informasinya. Nah, ini nama sistem informasi ini pada posisi konteks diagram. Ini entitas yang berhubungan dengan dia apa saja. Kemudian di sini sudah ada nanti aliran data secara umum yang diberikan oleh masing-masing entitas tersebut dan diterima juga oleh entitas tersebut. Nah, kemudian masuk lagi ke data level 0 data flow diagram. Nah, level 0 ini merupakan proses-proses utama dari sistem informasi yang dituliskan pada konteks diagram. Jadi proses utamanya apa saja itu diperinci pada level 0. Ini dicontohkan ada proses 1, 2, 3, proses T, proses U, proses V. Nah, di sini akan muncul juga nanti data-data yang mengalir itu disimpan di mana sih? Ini ada muncul data store N. Kemudian masing-masing proses ini, masing-masing proses T, proses U, proses V ini memiliki subproses. Ini memiliki subproses karena ini kan proses utamanya, proses yang besar. Nah, proses yang besar itu akan terdiri dari subproses yang lebih kecil. Nah, itu dirinci ke level 1 data flow diagram. Ini ada 2.1 proses D, 2.2 proses E, 2.3 proses F dan seterusnya. Nah, jika misalkan proses ini itu masih ada rinciannya lebih rinci lagi, maka diturunkan ke level 2 data flow diagram. Ini ada proses 2.2.1, ada proses 2.2.2, ada proses 2.2.3 yang lebih detail, di mana dia itu adalah subproses dari proses 2.2 pada level 1 data flow diagram. Sehingga nanti sistem itu bisa tergambarkan secara detail dan lengkap. Hierarki data flow diagram ini keterangannya ya, data konteks diagram yang 0 tadi. Konteks diagram itu merupakan DFD pertama dalam bisnis proses. Kemudian menunjukkan konteks di mana proses bisnis berada, menunjukkan semua proses bisnis dalam satu proses tunggal. Ini proses nolnya. Jadi sistem informasinya apa? Ini namanya muncul di sini. Kemudian konteks diagram juga menunjukkan semua entitas luar yang menerima informasi atau memberikan informasi sistem. Di bawah konteks diagram ada level 0 diagram, menunjukkan semua proses utama. Di sini proses utama. Level ini juga menunjukkan komponen internal dari proses 0, dari proses konteks diagramnya. Dan menunjukkan bagaimana proses-proses utama direlasikan. Jadi antara proses tadi itu hubungannya seperti apa sih dengan hubungannya aliran data tadi. Kemudian ini ada level 1. Ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari level 0.
Umumnya diagram level 1 diciptakan dari proses utama level 0. Ya, level ini menunjukkan proses-proses internal yang menyusun setiap proses utama dalam level 0, sekaligus menunjukkan bagaimana informasi berpindah dari satu proses ke proses yang lainnya. Jadi lebih rinci lagi subprosesnya. Nah, kemudian ada level 2. Ini menunjukkan semua proses yang menyusun sebuah proses pada level 1. Kalau sudah sampai sini, ini hanya mendetail saja. Ada level 3, level 4, dan seterusnya. Ini merupakan lanjutan dari level 2, level 3, dan seterusnya. Yang isinya ya rincian dari data flow diagram level sebelumnya. Seperti itu. Langsung kita lakukan studi kasus. Ini studi kasus yang kita lakukan adalah terkait dengan sistem presensi karyawan. Nih, contohnya sistem presensi karyawan. Ini konteks diagramnya. Konteks diagramnya, pada sistem ini hanya ada 2 entitas yang berhubungan. Nah, ada entitas karyawan dan entitas PSDM, personalia dan sumber daya manusia, yang berhubungan dengan sistem presensi karyawan ini. Untuk aliran datanya, untuk entitas karyawan ini memiliki aliran data, memberikan aliran data karyawan dan data presensi ke dalam sistem presensi, dan dia akan menerima aliran data laporan presensi. Untuk personalia dan sumber daya ini hanya menerima laporan presensi saja. Di sini dia hanya aliran data secara umum saja. Jadi dari sistem itu nanti kita akan memberikan data apa dan menerima apa, itu aja. Untuk rinciannya bagaimana aliran data tersebut masuk ke dalam masing-masing proses dan dilaksanakan proses apa saja, masuk ke DFD level 0. Maaf, ini harusnya level 0. Nah, pada level ini, proses tunggal dari konteks diagram dipecah menjadi 3 proses yang lebih terperinci, yaitu proses input data karyawan, presensi, dan pembuatan laporan presensi. Ini adalah 3 proses utama dari sistem presensi. Nah, di sini terjadi aliran-aliran data. Jadi, tadi kan karyawan itu memberikan data presensi dan data karyawan. Data presensi dan data karyawan. Nah, data presensi ini masuk ke proses presensi, sedangkan data karyawan masuk ke proses input data karyawan. Nah, input data karyawan ini nanti masuk ke dalam diproses menjadi lanjut menjadi data karyawan 2 untuk masuk ke dalam data atau untuk masuk ke dalam tabel karyawan. Sedangkan data presensinya ini diproses menjadi data presensi 2 yang disimpan dalam tabel presensi. Nah, kemudian data presensi 2 dan data karyawan 2 tadi dimasukkan ke dalam proses pembuatan laporan. Dan proses pembuatan laporan memberikan kembali laporan presensi ke karyawan dan ke personalia dan PSDM itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang level 0-nya yang berisi proses-proses utamanya. Ini maaf, nanti setelah ini kebetulan saya ada kekeliruan untuk penamaan level. Ini level 0. Kemudian, nah ini level 1-nya. Ini level 1-nya untuk proses input data karyawan. Jadi untuk level 1-nya ini merupakan penjabaran lebih luas dari proses yang terdapat pada level 0 tadi. Nah, pada diagram ini, pada DFD level 1 ini, proses input data karyawan diperinci menjadi 2 proses, yaitu proses input data. Digunakan untuk menginputkan data karyawan dan proses input citra untuk proses mengcapture wajah. Jadi ada 2 proses, yaitu proses input data dan proses input citra. Di mana prosesnya itu yang satu untuk input data karyawan, sedangkan input citra untuk mengcapture wajah karyawan, sehingga didapatkan citra wajah dari karyawan tersebut. Nah, pada level ini didapatkan juga beberapa penyimpanan data, yaitu tabel karyawan untuk menyimpan data karyawan dan file citra karyawan untuk menyimpan file citra wajah karyawan. Jadi ini presensinya sudah modern ya, cukup mengcapture wajah, maka karyawan sudah tersimpan data untuk presensinya, seperti itu.
Nah, untuk proses presensi, kan ada proses presensi tadi, proses yang tadi ada proses input data karyawan, sekarang proses presensi. Untuk proses presensi dapat diperinci menjadi proses input citra yang menerima input wajah dari karyawan yang di-capture dengan webcam, kemudian dicek, ya. Dicek, dilakukan image matching yang bertugas mencari citra wajah yang sesuai pada database. Jadi kan dicek, kita presensinya lewat kamera, kemudian data dari kamera itu dicocokkan dengan data file citra yang ada di database. Ketika cocok, nah berarti ini sudah laksanakan presensi seperti itu. Dan transaksi presensi yang proses data-data transaksi karyawan dilakukan. Nih. Jadi ini merupakan proses presensinya. Ya, kalau tadi masih input data karyawannya sebagai untuk database-nya ya, untuk dicocokkan ketika nanti kita melakukan presensi secara cek foto wajah atau dengan kamera. Ini, nah di sini pada DFD ini masih bisa diperinci lagi. Pada DFD level 2 ini ya, maaf, ini DFD level 2, belum level 3. Nah, untuk DFD level 2 ini kita ambil dari yang 2.1, yang input citra ini, yang input citra. Input citra ini kita lebih rinci lagi, menjadi, nah, input citra itu ternyata nggak hanya sekedar disimpan saja, tapi di dalamnya juga ada fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Nah, ada image capturing, ada image conversion, ada image conversion berikutnya. Ini image capturing, kita potret saja, citranya berubah menjadi RGB RGB dengan format bitmap. Kemudian dikonversi jadi citra wajahnya menjadi format grayscale. Kemudian dikonversi lagi supaya ukurannya menjadi 80 kali 80 supaya nanti sesuai dengan data yang ada di dalam database. Oke, untuk rincian dari image capturing dan seterusnya nanti bisa kalian pahami di perkuliahan pengolahan citra. Oke, ini DFD level 2. Ini maaf ya untuk perlevelannya, setelah level 1, mulai level 1, 2, 3 tadi ada kekeliruan. Level 1 itu level 0, level 2 level 1, level 3 level 2, seperti itu. Oke, sekian. Untuk pertanyaan bisa diajukan di komentar maupun grup WhatsApp ya. Jadi silakan jika ada yang dibingungkan, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.